Shalom saudara-saudara dan teman-teman Prodi Teologi SCTPI. Pada kesempatan ini dalam Daily Devotional kita masih membahas mengenai disiplin berpuasa. Oke, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar dan mendengarkan sharing firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan berkati juga setiap kami yang mendengarkan. Biarlah kami memiliki hati yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu, hati yang siap belajar, dan telinga seorang murid yang mau mendengar dengaran. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus, amin. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai praktek berpuasa, dimana setelah kita kemarin belajar minggu-minggu ini tentang disiplin berpuasa, mulai dari puasa di dalam Alkitab, tujuan berpuasa, dan lain sebagainya. Saatnya kita lakukan yaitu prakteknya. Kita udah belajar semua teori-teori berpuasa, saatnya untuk kita mempraktekkannya. Ya, kalau kita lihat, kita udah dengar juga di Alkitab memang puasa itu ada puasa penuh dan tidak penuh. Dimana puasa penuh itu seperti puasa dari Esther 3 hari 3 malam, dan puasa dari Rasul Paulus 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Dan yang tidak penuh itu seperti puasa Daniel. Nah, jadi kita akan belajar ya. Yang jelas untuk pertama kali kalau kita mau praktek puasa, pasti kita praktek yang puasa yang tidak penuh dulu. Dimana di buku David J. Foster ini ada suatu kutipan yang menarik tentang puasa, dimana berpuasa ini dapat menghasilkan sebuah terobosan ke alam rohaniah yang tidak akan pernah dapat dialami selain dengan berpuasa. Ini hal yang dikatakan oleh Richard J. Foster, di mana dia mengatakan bahwa puasa itu kita akan mendapatkan suatu terobosan di mana kita tidak akan mengalami kalau kita tidak berpuasa. Nah, untuk itu kadangkala kita udah pernah belajar berpuasa, tetapi kenapa doa puasa kita itu tidak ada terobosannya? Pertama, karena kita berpuasa tanpa tujuan yang jelas, dimana kita puasa hanya ya seperti ikut-ikut, dimana kita tidak punya tujuan. Seperti kita berpuasa syafaat khusus untuk suatu kota, suatu bangsa, atau kita dapat panggilan khusus dari Tuhan untuk berpuasa. Jadi sehingga kayaknya doa puasa kita kayaknya tidak ada terobosan. Lalu yang kedua, itu kita berpuasa hanya karena rutinitas, karena ada kegiatan gereja yang mengharuskan kita berpuasa sebelum melayani. Lalu juga di Prodi Teologi ada puasa setiap Senin. Nah, ini bisa kita jadikan rutinitas gitu, sebuah kewajiban, sehingga kita tidak mengalami apa-apa dari puasa kita. Lalu yang ketiga, kenapa puasa kita itu kayak tidak ada terobosan? Karena kita berpuasa karena hanya mau dianggap seperti orang yang taat, yang suci ya. Jadi kita berpuasa justru dilihat-lihatkan ke orang lain. Oh, aku sedang berpuasa, sehingga muka kita murah, sehingga puasa kita tidak ada kuasanya seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara praktek berpuasa yang benar? Jelas kita tahu bahwa berpuasa itu kalau kita lihat Ibraninya itu adalah merendahkan diri. Yang pertama, kalau kita mau berpuasa, kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Selain itu, kita juga harus mempersiapkan dulu persiapan fisik kita, seperti yang dikatakan David J. Foster yang mengatakan 3 hari sebelum kita mulai berpuasa, kita sudah mempersiapkan untuk mulai menahan nafsu makan kita, mengurangi misal kita makan 3 kali sehari, kita kurangi sekali dulu. Terus mulai kita juga banyak-banyak makan sayur supaya perut kita juga tidak menyerang asam lambung kita juga. Jadi kita harus melakukan ini persiapan, yaitu dengan kita merendahkan diri juga kepada Tuhan, dan kita juga mempersiapkan persiapan fisik.
Lalu yang kedua, kita bukan hanya sekedar puasa, tapi harus disertai dengan doa. Maka itu dikatakan doa puasa, bukan hanya seperti puasa di mana kita hanya menahan lapar. Berarti kalau kita menahan lapar itu hanya diet. Maka itu puasa kita yaitu tadi tidak ada terobosan yang terjadi. Nah, maka itu kalau kita puasa justru dibanyak-banyakin doa, di mana waktu-waktu kita, misalkan kita punya waktu makan jam 12 makan siang, nah itu kita gunakan untuk berdoa di waktu-waktu yang harusnya kita pakai untuk makan. Lalu juga kalau kita berpuasa, kita selain berdoa, kita harus terus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa, bersyafaat untuk mungkin gereja, lalu bangsa, dan orang-orang. Kita juga harus bangun penyembahan kepada Tuhan. Dan juga yang terutama kita juga harus merenungkan firman, karena puasa itu tidak bisa dijauhkan dari doa dan firman. Jadi kalau kita mau berpuasa supaya ada terobosan, praktek puasa kita ada terobosan, maka kita harus ada doa, terus penyembahan, lalu firman. Lalu yang ketiga, kita berpuasa harus punya tujuan yang jelas, dimana dalam puasa kita jangan sampai kita hanya ikut-ikutan gitu sama orang lain, atau kita hanya anggap ini rutinitas seperti yang sudah dikatakan di awal tadi. Tapi kita harus punya tujuan yang jelas. Misalkan saya mau berpuasa, saya mau berdoa khusus untuk kota saya. Misalkan saya mau berpuasa, mau berdoa buat gereja, saya mau berdoa khusus mungkin buat saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus, atau bagaimana, sehingga tujuan puasa kita jelas dan kita tahu arah titik yang harus kita tuju agar dalam doa puasa kita, sehingga nantinya dalam doa puasa kita akan memperoleh kemenangan. Ya, lalu yang ketiga, dalam berpuasa kita harus tetap seperti orang yang tidak berpuasa. Maksudnya seperti apa? Kalau kita berpuasa, jangan kayak puasa kita kelihatan kita sedang berpuasa gitu, seperti muka kita muram, kita mungkin di kuliah males-malesan, kelihatan sama dosen presentasinya agak loyo. Nah, jadi kalau kita berpuasa, kita harus jangan kelihatan seperti berpuasa, seperti yang dikatakan di Matius 6 ayat 18, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi dan membalasnya kepadamu. Jadi kalau kita berpuasa, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Ya, jangan kita sampaikan, "Hei bro, aku lagi berpuasa." Tapi cukup dipendam dalam diri kita yang tahu hanya Tuhan dan beberapa orang yang memang perlu kita kasih tahu untuk bahwa kita sedang berpuasa. Jadi tidak seperti orang Farisi yang berpuasa dipamer-pamerkan. Jadi kalau kita mau berpuasa penuh puasa, maka kita harus tidak seperti orang yang berpuasa. Lalu yang terakhir, agar doa puasa kita penuh puasa, kita harus menekan kedagingan. Maksudnya apa menekan kedagingan? Itu kita jangan memikirkan hal-hal kedagingan, seperti misal kita berpuasa malah kita justru memikirkan makanan, bagaimana wah cepet-cepet supaya kita cepet-cepet berbuka puasa. Lalu mungkin kita berpuasa, kita justru malah jatuh dalam dosa karena kita memikirkan kedagingan kita. Jadi hal-hal yang seperti ini kita harus hindari dengan yaitu tadi kita menekan kedagingan, juga termasuk mungkin dengan puasa kita juga mengurangi hal-hal yang di media sosial yang membuat kita itu kadang bisa emosi. Justru kadang media sosial juga bisa mempengaruhi kita. Mungkin kita niatnya buka media sosial untuk cari informasi, ternyata justru melihat makanan jadi kita merasa lapar. Nah, maka itu kita juga harus kurangi juga seperti itu. Jadi puasa kita harus benar-benar fokus kepada Tuhan. Jadi hal-hal yang duniawi kita singkirkan,
kita hanya benar-benar fokus pada Tuhan, membangun roh kita seperti yang diajarkan oleh Richard J. Foster, bahwa puasa di sini bukan puasa secara jasmani. Kita tahu bahwa puasa jasmani itu juga memberikan dampak kesehatan yang baik, di mana membuat tubuh kita bersih. Tapi yang terpenting dalam puasa orang percaya, puasa orang Kristen adalah hal-hal rohaniah, di mana kita memperoleh kemenangan dari setiap puasa yang kita lakukan. Ada terobosan seperti yang dikatakan Richard J. Foster. Maka dari itu, ayo kita sama-sama belajar mulai sekarang praktek berpuasa. Ya, memang mungkin kalau kita belum belajar, kita katakan, wah puasa itu terasanya berat, mana mungkin kita tidak makan. Tapi kita percaya, kalau kita mau dengan segenap hati kita mau merendahkan diri, maka kita tahu kalau kita doa puasa, maka Tuhan yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan pada kita. Mungkin saat kita lemah, mungkin saat kita mulai lapar, kita alihkan ke hal-hal yang rohani. Kadang kala puasa itu halangannya kalau udah mau deket, kita justru malah sering memikirkan makanan. Nah ini kita alihkan ke hal rohani, membaca Alkitab, mungkin doa atau mendengar firman Tuhan dan lain sebagainya. Maka itu ayo kita sama-sama belajar untuk berdoa puasa dan kita raih kemenangan dari setiap doa puasa. Tidak mungkin orang Kristen atau kita hamba-hamba Tuhan tidak punya waktu untuk berpuasa, karena ini penting banget untuk kita, untuk mendukung pelayanan kita. Maka itu ayo kita latih dari sekarang sebagai suatu disiplin, ya, selain berdoa, membaca firman, lalu juga berpuasa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau mengajarkan kami, Tuhan, untuk berdoa berpuasa, Tuhan, agar terjadi terobosan, Tuhan, kuasa-Mu terjadi, Tuhan. Biarlah renungan singkat ini, Tuhan, memberkati setiap kami, Tuhan, dan kami dapat, Tuhan, melakukan doa puasa ini dengan segenap hati kami. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Yesus, amin.